أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء Fatallikuhunna. Kayak berat antum sebut ya? Atau belum hafal memang? belum Ustaz. Oh, kira antum berat sebut. Baik. Lanjut. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه Zalam. Faqad zalam. ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فإذا بلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف فإذا بلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدير قد جعل الله لكل شيء قدرا. Baik. Barakallahu fiik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Baik, kita lanjutkan dari pelajaran tafsir kita membaca kitab tafsir Al-Muyassar. Dan alhamdulillah di saat ini kita akan membaca tafsir dari surah At-Talaq. Surah At-Talaq ya, disebut juga dengan apa namanya? Surah An-Nisa As-Sughra atau Al-Qusra. Dia maksudnya surah An-Nisa yang ma'ruf ya, yang setelah surah Al-Imran, dia surah yang panjang. Jadi sebagian mengatakan di antara nama surah At-Talaq disebut dengan nama surah An-Nisa Al-Qusra yang pendek. Baik. At-Talaq, surah At-Talaq atau sebelumnya, surah ini adalah surah Madaniyah. Surah Madaniyah. Baik, surah At-Talaq, makna dari At-Talaq yang dimaklumi ya, talak. Artinya berbicara tentang beberapa ketentuan ya seputar perceraian dan iddah.
ya masa menunggu. Baik. Disebutkan dalam sebahagian riwayat tentang asbabun nuzul dari ayat-ayat ini, bahwa salah satunya disebutkan oleh As-Suddi rahimahullah ta'ala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ya pernah mentalak dari Hafsah radhiyallahu anha. Lalu Hafsah pun mendatangi keluarganya. Maka turunlah ayat ini, ya ayuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fatallikuhunna liiddatihinna. Wahai nabi, apabila kalian mentalak, ingin menceraikan dari istri-istri kalian, maka talikuhunna, talaklah mereka ya liiddatihinna, di masa-masa iddahnya. Ya, di masa-masa iddahnya. Wa ahsul iddah, dan hitullah dari masa iddah tersebut. Taib, di sebagian riwayat disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari bahwa, atau sebelumnya masih lanjutan dari hadis tadi. Jadi turun ayat itu, ayat yang pertama, ya ayuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fatallikuhunna liiddatihinna. Maka dikatakan kepadanya, raji'ha fa innaha qawwama sawama. Kembalilah kepada istrimu, karena Hafsah ini adalah seorang yang qawwamah. Qawwamah maksudnya tegak, rajin salat malam. Wa sawwamah, ya rajin berpuasa di siang hari. Wahia min azwajika fil jannah, dan dia termasuk salah satu istrimu nanti di surga. Tapi sebagian menyebutkan bahwa ayat ini turun juga kepada sahabat Abdullah ibn Umar, ya radhiyallahu taala anhuma. Jadi dikatakan dalam hadis, Abdullah bin Umar pernah mentalak ya, dari istrinya dalam keadaan istrinya ini haid. Maka perkara ini Umar melaporkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Abdullah telah mentalak istrinya dalam keadaan haid. Fataqayyadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun sallallahu alaihi wasallam marah. Tsumma qala, kemudian beliau bersabda, li raji'ha, perintah ya kepada Abdullah bin Umar supaya mereka rujuk kembali. Iya. Tsumma yumsikha, kemudian tahanlah sampai dia suci, karena tadi dalam keadaan dia haid. Ya, kemudian dia disuruh menahan sampai suci. Ya, thumma tahidha fatathura. Ya, kemudian dia haid, kemudian suci lagi. Fa in badalahu ay yutalliqaha falyutalliqha tahirat. Ya, kalau sudah nampak jelas baginya, maksudnya kalau dia bertekad ingin mentalaknya, maka talaklah dia di waktu suci sebelum dia menyentuhnya, maksudnya sebelum dia bergaul dengannya, ya berhubungan. Fatilkal iddatul lati amara Allah azza wa jalla, itulah iddah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dengannya. Baik, jadi ini surat Talak, intinya dia berkaitan seputar apa? Masalah perceraian. Ya, perlu kita ketahui bersama sebagai ilmu mendasar bahwa perceraian atau talak itu salah satu bentuk untuk melepaskan tali akad nikah. Jelas ya? Itu cara yang paling terakhir. Sebenarnya ini dibahas ya dalam masalah fikih.
Jadi masalah talak itu jika seseorang misalnya terjadi di antara keluarganya, antara suami istri, dia tidak tidak akur lagi, ya, tidak mawaddah warahmah, maka ada syariat yang bisa diambil keputusan agar dia melepaskan dari tali pernikahan tersebut. Ya, jadi disebutkan dalam buku fikih bahwa perkara yang bisa melepaskan dari tali pernikahan itu ada 3 ya. Yang pertama ini masalah talak. Jadi kalau talak itu haknya suami kepada istri. Jadi masalah mencerai itu haknya siapa? Suami kepada istri. Tidak ada ceritanya istri bisa mentalak apa? Suami. Kalau istri ingin berpisah dengan suaminya, maka itu disebut dengan khulu. Ya, khulu artinya apa? Permintaan istri ke suami agar dia berlepas dari hubungan pernikahannya. Itu yang kedua, khulu. Yang ketiga disebutkan juga ada namanya fasakh. Ya, fasakh artinya pembatalan nikah juga. Hanya fasakh ini dia biasanya haknya di pemerintahan, di hakim. Yaitu secara umum ya. 3 hal yang bisa melepaskan dari tali pernikahan seseorang. Tapi kita lihat dari ayatnya ya. Ya ayuhan nabiyyu. Baik, kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbuna jalla wa ala. Ya ayuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul iddah. Wahai Nabi, apabila kalian ingin menceraikan dari istri-istri kalian, fatalliquhunna li'iddatihinna, maka talaklah di masa iddahnya. Ya, wa ahsul iddah, dan hitunglah dari masa iddah tersebut. Coba kita lihat ya. Jadi di awal ayat panggilannya ayat ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tapi ketika menyebutkan idza talaqtum, pakai domir apa di situ? Antum. Ya, sebagian ulama menjelaskan bahwa walaupun khitabnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, secara khusus yang dipanggil adalah siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi itu hukum ya berlaku juga untuk umatnya sallallahu alaihi wasallam. Ya, makanya di tafsir Muyassar dikatakan apa? Ya ayuhan nabiyyu idza aradtum anta wal mu'minun. Ya, dan telah kita pernah sampaikan bahwa kalau ada nas yang khitabnya itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam secara khusus, maka itu asalnya hukum itu berlaku untuk siapa? Umatnya juga. Jelas ya? Jadi kalau ada khitab yang ditujukan kepada Nabi, maka itu asalnya perintah atau larangan tersebut itu berlaku untuk umatnya. Kecuali kalau ada dalil khusus yang menjelaskan bahwa hal tersebut dari khususia Nabi SAW. Jelas ya? Kecuali kalau ada hadis yang menjelaskan khusus, kalau itu adalah apa? Kekhususan Nabi SAW. Nah, seperti dalam ayat ini. Wahai Nabi, apabila kalian ingin mentalak dari istri kalian, fatalliquhunna, maka talaklah mereka di atas iddah-iddah mereka, dan itulah dari iddah tersebut. Iya. Kita lihat di tafsirnya dulu. Ya ayuhan nabiyyu idza aradtum anta wal mu'minuna an tutalliqu nisaakum fatalliquhunna mustaqbilatin li iddatihinna. Ay fi tuhrin lam yaqa fihi jima'un aw fi hamlin zahirin. Wahai Nabi, apabila kalian wahai Nabi, dan demikian pula engkau wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian ingin atau hendak
mentalak dari istri-istri kalian, maka talaklah mereka ya pada waktu ya mereka atau pada masa iddah mereka. Apa maksudnya? Ai fi tuhrin lam yaqa fihi jima'un, yaitu di masa dia suci dalam keadaan engkau belum menggaulinya. Au fi hamlin zahir, atau pada kehamilan yang jelas nampak kehamilannya. Ini mungkin kalau kita tidak bahas di dalam buku fikih mungkin kurang jelas ya. Jadi begini ya, para ulama menyebutkan secara umum bahwa di dalam buku fikih itu disebutkan bahwa talak itu terbagi dua ya, talak terbagi dua. Ada yang namanya tolakus sunni, ada namanya tolak al-bid'i. Ya. Tolak sunni maksudnya talak yang disyariatkan. Ya, talak yang disyariatkan. Sementara tolakul bid'i itu talak yang namanya saja bid'i, talak yang sifatnya bid'ah, yang tidak boleh, haram. Ya. Ya, apa maksudnya misalnya talak sunni itu? Apa yang dimaksud dengan talak sunnah? Ya, maksudnya mentalak sesuai dengan anjuran Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, seperti ayat ini. Jadi kan tadi kita telah mendengarkan hadis ya, bahwasanya Abdullah bin Umar mentalak istrinya dalam keadaan istrinya haid. Itu bentuk dari talak yang tidak disyariatkan. Makanya turun ayat menegurnya, apabila kalian ingin mentalak dari istri-istri kalian, maka talaklah di masa iddahnya. Ya, maksudnya talak yang di masa sunni, yang disyariatkan. Ya, contoh mereka sebutkan contoh di antara talak sunni itu, misalnya dia menjatuhkan talak 1 dan talak 2. Paham ya? Menjatuhkan talak 1 dan talak 2. Ya, kalau seorang menjatuhkan kepada istrinya talak 1 dan talak 2, itu artinya antara dia dengan istrinya masih status suami istri. Ya. Artinya sang suami ya bisa dia rujuk kembali ya ke istrinya selama masih dalam masa iddah, masa penantian. Itu bentuk dari talak sunni. Ya. Jadi seorang suami misalnya menjatuhkan talak 1, maka dia akan disebutkan ya di ayat-ayat setelahnya berapa masa iddahnya. Dia menunggu di waktu tersebut. Jadi kalau misalnya dia menunggu 3 kali haid atau 3 kali suci, maka selama di waktu itu ya, sang suami boleh dia, walaupun dia sudah talak dan selama itu masih talak 1 dan 2, dia boleh kembali kepada apa? Istrinya kembali. Tidak langsung dikatakan cerai begitu. Jelas ya? Nah, kalau talak bid'i sebaliknya. Jadi kalau misalnya ada suami, misalnya dia marah kepada istrinya, langsung dia bilang, saya talak 3 kamu. Ya, talak 3. Nah, kalau talak 3, itu artinya tidak bisa lagi kembali. Ya, tidak bisa lagi kembali. Artinya statusnya bukan lagi suami istri. Maka ini disebut sebagai talak bid'ah. Tidak diperbolehkan. Ya, tapi sebagai ulama menyebutkan kalau ada orang terlanjut begitu, ya, apakah jatuh talak atau tidak? Itu ada khilaf di kalangan para ulama. Ya, ada khilaf di kalangan para ulama. Jadi itu ya. Jadi masalah talak, masalah cerai itu ada 2 bentuk. Ada yang sunni, yang disyariatkan, dan ada yang sifatnya bid'i, hal yang diharamkan. Bisa dipahami ini? Taib di antara misalnya talak sunni, yaitu sang wanita suci dalam keadaan dia belum digauli. Berarti kebalikannya, di antara talak bid'i, wanita itu suci ya, dan dia sudah digauli oleh suaminya. Mentalak di waktu itu bentuk dari apa? Talakul
bid'ah. Artinya tidak boleh seseorang mentalak di masa itu. Atau tadi kasus yang disebutkan dalam hadis Abdullah bin Umar mentalak istrinya dalam keadaan istrinya apa? Haid. Itu bentuk dari talak apa? Bid'ah. Jelas ya? Baik. Jadi yang dibolehkan sesuai dengan ayat yang kita akan baca itu, jadi kalau kalian wahai Nabi dan orang-orang beriman ingin mentalak, talaklah istri kalian di masa iddahnya. Maksudnya talak dengan talak 1, talak 2. Ya, jangan langsung talak 3. Atau talaklah di kondisi dia apa? Suci dalam keadaan engkau belum menggaulinya. Iya. Jelas ya? Nah, jadi ini ayat ini turun menegur ya orang yang mentalak istrinya, tapi talak yang sifatnya tidak sesuai dengan apa? Syariat. Jelas ini? Baik. Makanya dikatakan dalam tafsir Muyassar, lihat, ai fi tuhrin lam yaqa fihi jima'. Pada waktu iddahnya, maksudnya apa? Pada waktu mereka suci yang belum digauli. Iya. Au fi hamlin zahir, atau pada kehamilan yang zahir. Wahfadhu al-iddah, dan hitunglah, jagalah dari masa iddahnya. Baik. Wattaqullaha rabbakum, dan bertakwalah kepada Rabb kalian. La tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna illa ayyatina bifahishatin mubayyinah. Janganlah kalian mengeluarkan mereka dari rumah-rumah mereka. Wala yakhrujna illa ayyatina bifahishatin mubayyinah, dan mereka juga tidak boleh keluar kecuali kalau mereka melakukan secara terang-terangan ya kekejian. Nah, ini dari ketentuan-ketentuan. Ya, dari ketentuan-ketentuan. Jadi seorang suami yang telah mentalak istrinya dengan talak 1, talak 2, ya, keumumannya mereka tidak boleh mengizinkan istrinya keluar dari rumah. Jelas ya? Tidak boleh dia apa? Beri izin kepada istrinya keluar dari rumah. Harus tetap di dalam rumah menanti masa iddah sampai selesai. Ya. Nah, setelah selesai nanti dilihat kalau suaminya ingin kembali rujuk atau ingin melepaskannya, itu terserah dia. Tapi sebagai seorang perempuan, sebagai seorang istri, dia wajib apa? Tinggal di rumah. Ya, la tukhrijuhunna min buyutihinna. Janganlah kalian wahai para suami mengeluarkan mereka dari rumah-rumah mereka. Ya. Sebagian orang kan, apalagi di masa sekarang ya, kalau ada masalah dengan keluarganya, sedih-sedih kita apa? Ayo, silakan kau pergi di rumah orang tuamu. Ya, kita berpisah. Nah, itu kan hal-hal yang sebenarnya tidak bagus kalau kita ikuti syariat. Ya, jadi kalau seorang ingin mentalak dari istrinya, ya hendaknya ditalak dengan sesuai syariat. Ada aturannya. Ya, talak 1, talak 2, supaya mereka masih menunggu masa penantian, masa iddah. Ya. Dan di waktu itu mereka tidak boleh keluar rumah. Kenapa? Ya banyak hikmahnya ya. Banyak hikmahnya. Kan biasanya itu orang, ya, ini ada ya di antara di sini yang sudah berkeluarga. Baik. Ya biasanya orang kan cekcok antara suami istri itu ketika dia apa? Marah. Yes, ya. Biasanya orang di kondisi marah, dia karena saking emosinya dia talak istrinya. Ya, dia talak istrinya. Kalau dalam keadaan seperti itu, ya tidak boleh seorang istri dia meninggalkan dari suaminya. Apa hikmahnya seperti ini dilarang keluar dari rumah? Jangan sampai setelah marah di masa penantian itu, ya, sang suami baik, ya, atau hatinya luluh,
Sehingga mereka apa? Ingin kembali lagi. Jelas ya? Ini dari hikmah-hikmahnya. Jadi la tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna. Jangan mereka keluar illa ayyatina bi fahishatin mubayyinah, kecuali kalau mereka melakukan kekejian yang terangan. Wa tilka hududullah, dan itulah batasan-batasan Allah. Wa may yata'adda hududallahi faqad dzalama nafsah. Barang siapa yang melampaui batas dari had, batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh dia telah menzalimi dirinya. La tadri la Allah yuhditsu ba'da dzalika amra. Engkau tidak akan mengetahui, iya, boleh saja Allah Subhanahu wa taala ya setelah itu apa namanya? Tidak terjadi maksudnya dari talak itu. Maksudnya dia berbaikan kembali. Taib. Dikatakan dalam tafsir ya, lanjutannya ya. Jadi wa ahsul iddah, wahfazul iddah, hitung dari masa iddahnya. Lita'lamu waqta ar-raj'ati in aradtum an turaji'uhunna. Jadi hitunglah masa iddahnya supaya kalian wahai para suami mengetahui waktu kembali jika memang kalian masih ingin kembali. Ya. Ini dari keindahan syariat Islam. Ya, jadi memang apa namanya? Tali pernikahan itu sangat dijaga dalam syariat. Jadi kalau ada orang yang ingin melepaskan tali pernikahannya, ya tidak serta-merta saja kita lepaskan begitu saja, tidak. Ada fase. Ada waktu-waktu yang apa? Allah Subhanahu wa taala beri. Makanya ada talak 1, ada talak 2, supaya di talak 1 dan talak 2 itu ada penantian. Ya, jadi kalau misalnya dia menunggu di talak 1 misalnya misalnya dengan 3 kali haid, ya kan? Itu kan waktu yang lumayan lama dia menunggu, tidak boleh keluar rumah. Ya, jangan sampai di waktu tersebut, di masa iddah itu, suami bisa apa? Kembali baik luluh hatinya, sehingga dia bisa kembali kepada istrinya. Iya. Terus apa namanya? Sampai di talak yang kedua, ya misalnya di talak pertama dia tidak baik-baik juga, talak kedua, iya, tidak baik-baik juga, ya. Akhirnya talak 3. Nah, kalau talak 3 habis masa iddahnya, ya terserah. Itu ayat menjelaskan setelahnya. Fa idza balagna ajalahunna fa amsikuhunna bima'rufin aw farikuhunna bima'ruf. Kalau sudah sampai waktunya, sudah selesai masa iddah tersebut, fa amsikuhunna bima'ruf. Kalian menahan mereka dengan cara yang baik atau memisahkan mereka dengan cara yang baik. Jelas ya? Kita baca dulu. Baik. Wa khafullaha rabbakum. Dan takutlah kalian kepada Rabb kalian. Ya, wattaqullah ya. Takutlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa diingatkan tentang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena masalah talak ini bukan masalah sembarangan. Iya. Bayangkan ya, memutuskan apa? Tali pernikahan. Itu mungkin merupakan ujian terbesar yang dialami oleh seorang yang apa? Yang sudah berkeluarga, apalagi sudah punya anak, ya kan? Maka diingatkan, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, lihat batasan-batasan Allah tentang masalah ini. Ya, jangan serta-merta. Ya. Nah, makanya dikatakan apa? Wa khafullaha rabbakum. Takutlah kalian terhadap Rabb kalian. La tukhrijul mutallaqat minal buyuti allati yaskunna fiha. Tidak boleh, janganlah kalian mengeluarkan wanita-wanita yang ditalak dari rumah-rumah mereka yang mereka tinggali sampai selesai masa iddah mereka. Kapan itu? Wahia thalathu hidatin li ghairi saghirati wal aisati wal hamil, yaitu dengan 3 kali haid. Ya, ini dijelaskan dalam ayat di surah Al-Baqarah ya. Kecuali kalau si istri itu adalah saghirah. Maksudnya wanita yang belum haid. Ya, misalnya kalau ada orang menikahi anak-anak ya. Ya. Dan dia apa namanya? Istrinya itu belum haid, dikecualikan dalam ketentuan ini. Baik. Wal aisa, atau perempuan yang sudah
tua. Menua apa lagi namanya? Menopause ya. Iya. Wal hamil atau perempuan yang dalam keadaan hamil. Taib. Wala yajuzu lahunna al-khuruja minha bi anfusihinna. Demikian pula tidak boleh bagi mereka untuk keluar dari rumahnya. Ya, ini ketentuan. Illa idza fa'alna fi'latan munkaratan zahiratan kazina. Kecuali kalau dia melakukan perbuatan yang mungkar, yang zahir terang-terangan seperti dia berzina. Ya, atau hal yang lainnya yang semisal dengannya, maka itu harus dikeluarkan. Baik. Ya, ini di sini ada dikecualikan ya. Jadi Aisyah, apalagi tadi Astaghirah wal hamil. Baik. Jadi dalam ilmu fikih itu disebut ya bahwa talak itu ada namanya raj'i dan ada namanya talak bain. Ya, kalau talak raj'i dia adalah talak yang apa namanya? Seorang suami itu masih bisa kembali kepada istrinya. Maksudnya apa tadi? Talak 1 dan talak 2. Ya, jadi kalau misalnya ada suami dia mentalak, misalnya terjadi ya talak 1 dan talak 2, maka itu disebut talak raj'i. Talak yang suami itu masih bisa apa? Kembali kepada istrinya. Tapi dengan syarat di masa apa? Di masa iddah. Yang kedua ada disebut dengan talak bain. Ya, talak bain ini seperti tadi. Ya, bain artinya talak yang tidak bisa lagi kembali. Ya, kepada istrinya. Ya, itu talak 3. Talak 3. Tapi yang pertama tadi talak raj'i. Kalau talak raj'i, jadi talak yang jenis seperti ini, ya, itu istri masih status sebagai istri selama masa iddahnya itu masih ada, ya. Itu talak 1 dan talak 2 tadi. Jadi suami bisa kembali, tapi perlu diketahui antara mereka berdua masih status suami istri. Ya, cuman di kondisi seperti itu, seorang suami dia tidak bisa lagi mendekati istrinya, tidak bisa dia gauli. Ya. Karena dia status masih suami istri, jadi anggaplah misalnya di masa iddah tersebut, ya. Misalnya suami meninggal. Ini istri dalam keadaan ditalak. Masih masa iddahnya. Tapi qadarullah ditakdirkan suaminya meninggal. Maka sang istri yang sedang ditalak ini masih bisa mendapatkan warisan. Kenapa? Masih status suami istri, masih berhak mendapatkan warisan. Ya. Baik. Beda tadi kalau talak yang sifatnya bain. Talak yang tidak bisa kembali. Ini seperti talak 3. Ya. Ini tadi yang disebutkan bahwa dia masuk dalam bentuk talak bid'i, yang tidak dibolehkan. Apakah hal ini jatuh hukum atau tidak? Jatuh hukum talak atau tidak? Ini yang kita sebutkan tadi, ada khilaf di kalangan para ulama. Dan ini sebenarnya di fikih lebih jelas ya. Jadi dia bisa kembali, ini bain yang terjatuh talak 3, dia bisa kembali kepada istrinya dengan cara ya laki-laki lain menikah sama istri tersebut, setelah itu dia ceraikan. Ya baru dia bisa menikah kembali kepada istrinya itu. Itu secara ringkas ya dari ketentuan seputar ini. Jadi lihat dalam ayat wa tilka ahkamullahi allati syara'aha li ibadihi.
Itulah hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala yang disyariatkan kepada hamba-hambanya. Wa may yatajawaz ahkamallahi faqad zalama nafsah. Barang siapa yang melanggar dari hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh dia telah menzalimi dirinya. Wa awradaha mauridal halak. Dan dirinya itu telah mengantarkannya ke tempat kebinasaan. La tadri ayyuhal mutalliq la'alla Allah yuhditsu ba'da dzalika talaq amran la tatawaqqa'hu faturaji'ha. Ya. Wahai al-mutalliq, siapa mutalliq? Yang mentalak maksudnya siapa? Suami. Iya. Iya. Jadi wahai suami, engkau tidak mengetahui, ya, la'alla Allah, bisa saja Allah Subhanahu wa taala setelah talak itu ada perkara yang la tatawaqqa'hu, tidak jadi, faturaji'ha, yang dengannya kalian bisa kembali. Paham maksudnya? Jadi kalau misalnya ada orang yang mentalak istrinya dengan talak 1 dan talak 2, setelah kamu talak, engkau tidak tahu. Boleh saja Allah meluluhkan hatimu sehingga kamu kembali. Tidak terjadi apa? Tidak terjadi perceraian antara suami istri. Ya, ada hikmahnya. Baik. Tapi lihat setelahnya. Fa idza balagna ajalahunna fa amsikuhunna bima'rufin aw fariquhunna bima'ruf wa ashhidu dawai adlin minkum wa aqimus syahadata lillah. Dzalikum yu'adzu bihi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Apabila mereka telah mendekati, ya, akhir iddahnya, dari akhir iddahnya, fa idza balagna ajalahunna, sudah mendekati akhir iddahnya, fa amsikuhunna, maka tahanlah, maksudnya rujuklah, kembalilah kepada mereka dengan cara yang baik, atau lepaskanlah mereka dengan cara yang baik. Ya, paham maksudnya nih? Jadi kan tadi yang sifatnya sunni yang disyariatkan 1 dan 2. Jadi misalnya masa iddahnya 3 kali haid, ya, 3 kali haid. Jadi misalnya ada seorang suami, dia talak istrinya, ya, dalam keadaan istrinya suci dan belum dia gauli. Haid yang pertama, setelah itu suci. Haid yang kedua, kemudian setelah itu suci. Haid yang ketiga, ya, setelah haid yang ketiga, misalnya 7 hari atau 8 hari sudah mau selesai, ya, di situ dikatakan di sini, kalau sudah akhir di masa penantiannya, masa iddahnya, boleh 2 pilihan bagi siapa? Bagi sang suami. Apakah dia mempertahankan dalam artian dia kembali, atau apa? Berpisah. Jadi pertahankanlah dengan cara yang baik, atau berpisahlah dengan cara yang baik. Wa ashhidu dawai adli minkum wa aqimus syahadata lillah. Datangkanlah 2 saksi yang adil di antara kalian, ya, 2 saksi yang adil di antara kalian, dan hendaklah kalian tegakkan kesaksian itu karena Allah Subhanahu wa taala. Baik, dzalikum yu'adzu bihi. Itulah yang dinasihatkan, yang diperintahkan. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan untuknya jalan keluar. Baik. Fa idza qarabatil mutallaqat nihayata iddatihinna faraji'uhunna ma'a husnil mu'asyarah. Apabila mutallaqat, orang-orang yang ditalak ini sudah dekat dari masa iddahnya, maksudnya sudah hampir selesai, maka faraji'uhunna, kembalilah kalian kepada mereka ma'a husnil mu'asyarah, dengan cara dengan cara yang baik, mempergoli mereka dengan cara yang baik.
wal infaqi alaihinna, dan berinfaklah atas mereka. Au farikuhunna ma'a ifa'i haqqihinna, atau pisahkanlah mereka, berpisahlah dengan mereka bersamaan dengan menunaikan hak-haknya. Duna al-mudarrati bihinna, tanpa membahayakan mereka. Jelasnya tanpa membahayakan mereka. Jadi ini tadi. Kalau kembali, ya, dengan cara yang baik. Kalau melepaskan dengan cara apa? Yang baik pula. Ini tadi di antara perbedaannya tadi, talak 1, 2 dengan talak 3 tadi. Jadi kalau terjadi talak 1 dan 2, ya, maka itu kewajiban suami masih ada, kayak memberi nafkah, memberi tempat tinggal masih kewajiban. Ya. Tapi kalau talak 3 itu tidak ada lagi kewajiban. Artinya dia terpisah sudah. Tidak ada kewajiban memberi nafkah. Itu di antara hikmah syariat, ya, kenapa ada seperti itu. Ya, karena syariat itu sangat menjaga dari kemaslahatan manusia. Wa ashhidu 'ala ar-raj'ati awil mufaraqati rajulaini adlaini minkum. Dan kalian memberi saksi bagi siapa yang mau rujuk atau mau berpisah, 2 orang yang adil di antara kalian. Ya, jadi diminta apa? Pemberian saksi. Wa addu ayyuha syuhud asyhadata khalisatan lillahi la li syai'in akhar. Jadi orang-orang yang menyaksikan, tunaikanlah syahadat ini dengan penuh keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan perkara yang lain. Ya, bukan dengan maksud atau tujuan dunia yang lain. Tapi betul-betul apa? Keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dzalikal ladzi amarakumullahu bihi yu'adu bihi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Itulah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, ya, untuk kalian. Maka barang siapa yang beriman kepada Allah dan negeri, bagi siapa yang beriman kepada Allah dan negeri akhirat. Wa may yakhifillaha fayamalu bima amarahu bihi wa yajtanibu ma nahahu anhu yaj'al lahu makhrajan min kulli dayyikin wa yuyassir lahu asbabar rizqi min haitsu la yakhturu ala balihi wa la yakunu fi husbanihi wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa kafihi ma ahammahu fi jami'i umurihi. Baik. Barang siapa yang takut kepada Allah dengan cara dia mengamalkan apa-apa yang Allah perintahkan, menjauhi apa-apa yang Allah larang, maka Allah akan beri untuknya jalan keluar dari segala kesempitan. Perhatikan bahasanya, ya, bahasa Al-Quran. Jadi siapa yang bertakwa kepada Allah, ini biasa kita dengar, ya. Siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan beri untuknya jalan keluar. Ya, ternyata ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di sela-sela pembahasan apa? Masalah talak. Kenapa diingatkan seperti ini? Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah beri jalan keluar. Ya, karena masalah talak ini bukan masalah sembarangan, masalah perpisahan. Jadi siapa yang di kondisi seperti itu, dia bisa menjaga dari aturan-aturan Allah. Ya, dia talak istrinya sesuai dengan talak syar'i sunni. Ya, dia tidak melampaui dari batasan Allah. Dia menjaga, bertakwa kepada Allah. Maka Allah akan beri baginya apa? Jalan keluar. Ya, Allah akan beri jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan dia akan diberi rezeki dari arah yang dia tak sangka-sangka. Iya. Wa may yattaqillaha wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Innallaha balighu amri qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadara. Baik. Ini ayat kedua dan ketiga, ya, bersambung dalam tafsir Muyassar. Baik, jadi katakan barang siapa yang
takut kepada Allah, lalu dia mengerjakan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya, Allah akan beri untuknya jalan keluar dari segala kesempitannya. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya sebab-sebab rezeki dari arah yang tak pernah terbetik dalam benak mereka. Wala yakunu fi husbani. Allah akan berrezeki dari arah yang tak pernah dia sangka. Wa may yatawakkal 'ala Allah, barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Mencukupi ya ma ahammahu, apa-apa yang dia inginkan pada setiap urusannya. Ya, innallaha balighu amri, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha sempurna, ya, berada di atas puncak kesempurnaan dari urusannya. La yafutuhu syai', tidak ada sesuatu pun yang terluputkan. La yu'jizuhu matlub, tidak ada yang bisa melemahkannya. Qad ja'alallahu likulli syai'in ajalan yantahi ilaihi. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan segala sesuatu itu berhenti pada waktunya. Ya, wa takdiran la yujawizhu. Allah telah menakdirkan dan takdir Allah tidak akan pernah terlewati. Ya, maksudnya tepat, tidak terundur dan tidak pula dimajukan. Baik, ini 3 ayat dalam ayat di surah At-Talaq ini seputar masalah perceraian, masalah talak. Antum paham atau tidak? Paham tidak? Tapi ini semuanya pembahasan fikih ya. Baik, itu secara ringkas saja. Wallahu taala alam. Subhanakallah bihamdik, syarra la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.